Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini Sabtu 13 Juni 2020, kita akan belajar dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya memberikan judul dari penjelasan firman Tuhan ini adalah ketika momen itu tiba. Ketika momen itu tiba. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara masalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Sebenarnya kapan Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan? Sebenarnya kapan Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan seperti yang dijelaskan di ayat-ayat ini? Apa momennya saat Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan? Kalau Bapak Ibu belajar sejarah, secara khusus sejarah orang Yahudi, maka sesungguhnya Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan ini pada hari raya Tahun Baru orang Yahudi, atau biasa disebut dengan Rosh Hashanah. Di dalam Perjanjian Lama, kitab Imamat disebut sebagai hari raya peniupan serunai. Peniupan serunai. Ada dua hal penting di dalam hari raya ini, yaitu hari raya Rosh Hashanah. Yang pertama, bahwa di hari raya itu mereka berkumpul kembali. Saya tegaskan, mereka berkumpul kembali. Maka kalau kita perhatikan di ayat-ayat itu, maka ada banyak orang yang berkumpul di situ. Karena hari raya Rosh Hashanah itu maknanya mereka berkumpul kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bermakna pertobatan. Bermakna pertobatan. Bapak Ibu perhatikan khotbah Yohanes Pembaptis di sini. Kalau perhatikan di ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mengapa Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan tema yang jelas, bertobatlah? Oleh karena di hari raya Rosh Hashanah itu, di hari raya peniupan serunai itu, di hari raya Tahun Baru orang Yahudi itu adalah hari raya pertobatan. Hari raya pertobatan. Maka khotbah Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah. Bertobatlah. Kata bertobatlah dalam bahasa Yunani adalah metanoeite. Metanoeite berasal dari kata metanoeo, yang berarti perubahan pikiran. Gambarannya adalah perubahan langkah 180 derajat. Kalau tadinya melangkah ke arah utara, orang ini berubah ke arah selatan, atau sebaliknya dari arah selatan ke arah utara, atau dari arah barat ke arah timur, dan sebaliknya dari arah timur ke arah barat. Jadi perubahan 180 derajat. Pertanyaannya, mengapa mereka berada di sungai? Kalau kita perhatikan kan mereka nanti berbondong-bondong datang kepada Yohanes Baptis untuk dibaptis di sungai Yordan. Mengapa mereka berada di sungai? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam hari raya Rosh Hashanah itu mereka berkumpul di satu tempat yang ada airnya, tetapi secara khusus airnya yang mengalir, yang berubah. Baik mereka berada di laut atau berada di sungai. Jadi mereka berkumpul di tempat-tempat yang airnya itu mengalir atau berubah, laut ataupun sungai. Dan saat kita membaca firman Tuhan ini, mereka berkumpul di sungai Yordan. Untuk apa? Untuk apa di hari raya Rosh Hashanah itu mereka berkumpul di sungai? Bapak Ibu, ini menurut kebiasaan mereka. Ketika hari raya Rosh Hashanah,
mereka akan berkumpul di sungai dan mereka akan melemparkan remah-remah roti ke sungai dan kerikil ke sungai. Mereka berkumpul di sungai untuk melemparkan remah-remah roti dan kerikil ke sungai. Apa maknanya? Apa yang dilakukan mereka itu maknanya apa? Itu sesungguhnya mereka mengingat satu firman Tuhan yang ada di dalam Mika pasal 7 ayat 19. Demikian. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi di hari Rosh Hashanah mereka berkumpul dalam pertobatan. Dan mereka meyakini bahwa dosa-dosa mereka akan dibuang dari diri mereka. Maka simbolnya mereka melempar remah-remah roti dan juga kerikil ke sungai. Tapi menarik bahwa intinya adalah sebuah pertobatan di mana kemudian mereka meyakini bahwa Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa mereka, akan melemparkan segala dosa ke dalam tubir laut, menghapuskannya pelanggaran-pelanggaran mereka, kesalahan-kesalahan mereka, dan melemparkan dosa ke tubir laut. Itu maknanya mereka berkumpul di sungai untuk melemparkan remah-remah roti dan juga kerikil-kerikil. Pada dasarnya intinya adalah Yohanes menggunakan momen hari raya tahun baru ini. Yohanes menggunakan momen hari raya Rosh Hashanah ini atau hari raya peniupan seruna ini untuk membawa berita pertobatan kepada orang Yahudi. Jadi Yohanes menggunakan momen hari raya itu untuk membawa berita pertobatan kepada orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan atau menggunakan momen-momen tertentu untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada orang-orang yang berada di situ? Pernahkah kita berpikir untuk menggunakan momen-momen tertentu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang ada di situ? Bapak Ibu, untuk situasi saat ini seharusnya kita bisa mengambil momen ini, kesempatan ini untuk menyatakan maksud Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Momen yang sangat luar biasa ini, pandemi COVID-19. Ini momen yang luar biasa di mana orang percaya seharusnya menyatakan maksud Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Memberikan penghiburan kepada mereka, itu maksud Tuhan. Memberikan kekuatan kepada mereka, itu maksud Tuhan. Menumbuhkan asa kepada mereka, itu maksud Tuhan. Tapi mungkin juga menegur bagi mereka yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Maksud Tuhan supaya manusia itu menjadi kuat, menjadi percaya kepadanya. Itu maksud Tuhan. Jadi kalau mereka tidak sesuai dengan maksud Tuhan, ya kita menyampaikan maksud Tuhan. Kita menegur mereka. Jadi momen yang sangat penting di mana situasi ini kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan melalui sikap hidup dan perkataan kita. Momen yang luar biasa di mana kita bisa menyatakan maksud-maksud Tuhan kepada orang-orang yang lain. Kita tahu dan teladani Yohanes Pembaptis yang menggunakan momen hari raya Rosh Hashanah untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kabar pertobatan bagi orang-orang Yahudi. Dan demikian juga dengan kita, menyampaikan maksud Tuhan kepada orang-orang di momen yang seperti ini. Intinya, manfaatkan setiap momen untuk menyampaikan maksud Tuhan. Nyatakan kemuliaan Tuhan pada setiap momen kepada orang lain. Amin. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar firman-Mu. Yohanes telah memberikan contoh kepada kami untuk menggunakan momen yang baik pada saat itu untuk menyampaikan maksud Tuhan, yaitu pertobatan. Dan saat ini adalah saat yang tepat bagi kami, momen yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 yang sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan, yang sudah memporak-porandakan
kehidupan manusia dan khususnya kami di bangsa Indonesia ini. Dan inilah momen di mana kami harus menyatakan maksud Tuhan, penghiburan kepada mereka, kekuatan kepada mereka, harapan kepada mereka, dan menegur mereka yang khawatir, yang takut, yang putus asa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berhenti belajar firman Tuhan saat ini, tetapi Roh Kudus yang menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu tentu diberkati dengan pembelajaran firman saat ini. Sampaikan kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka mendapatkan berkat yang sama. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.